saya Fajrul Rahimi dengan nomor nih 1808308043. Saya di sini akan menjelaskan apa yang telah diperintahkan oleh dosen saya, yang mana di sini saya diperintahkan untuk UTS dan diberikan beberapa soal dan diizinkan untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertama, saya mengambil pertanyaan bagaimana bahasa ibu atau mother tongue diperoleh oleh seorang anak, bagaimana perkembangan penguasaan bahasa ibu tersebut, dan selanjutnya adalah yang kedua, bagaimanakah bahasa kedua atau second language itu dipelajari, bagaimanakah seorang bisa menguasai lebih dari satu bahasa. Menjawab bagaimana bahasa ibu diperoleh oleh seorang anak. Jadi ada dua teori. Ada yang teori empiris atau teori rasional. Teori empiris itu menurutnya bahasa itu diperoleh lewat pengalaman. Jadi si anak itu karena bukan mungkin juga si ibu atau lingkungannya itu berbahasa, contoh bahasa Indonesia, dan si anak terus-menerus mendengarnya, jadi terbiasa dan mulai mengikuti apa yang telah didengar oleh si anak tersebut, oleh si bayi tersebut. Lanjut untuk teori rasionalisme itu, si anak menurut para ahli menggunakan akalnya, menggunakan nalarnya untuk memperoleh suatu bahasa atau bahasa ibu. Karena jika hanya lewat pengalaman, menurut peneliti, gramatikal bahasanya akan amburadul atau akan salah. Dan itu benar, tetapi tidak sepenuhnya benar. Dan pengalaman pun tidak sepenuhnya salah. Jadi menurut saya sendiri, teori empiris dan teori rasionalisme itu sebenarnya tidak usah ada, karena si anak tersebut bisa mendapatkan suatu bahasa dari kedua itu, tidak hanya dari pengalaman, tidak hanya dari rasionalisme, tapi kedua-duanya, pengalaman dan rasionalisme. Selanjutnya, bagaimana perkembangan penguasaan bahasa ibu. Jadi perkembangan bahasa ibu itu pertama ada tahap pengocehan atau babbling, terus kedua ada tahap satu kata yaitu holofrastis, dan selanjutnya ada tahap 2 kata, terus ada tahap menyerupai telegram atau telegraphic speech. Tapi menurut Aitchison ada banyak perkembangannya itu. Yang pertama itu mendengkur, yang kedua itu meraban, selanjutnya ada pola intonasi, tuturan satu kata, tuturan 2 kata, terus infleksi kata, bentuk tanya dan bentuk ingkar,
konstruksi yang jarang, dan tuturan yang matang. Bagaimana bahasa kedua itu dipelajari dan bagaimana seorang bisa menguasai lebih dari satu bahasa? Sebenarnya, ya menurut yang saya pahami, bahasa kedua itu diperoleh dari suatu kesengajaan atau emang sengaja untuk dipelajari. Juga kedua itu ada pemerolehan bahasa kedua itu karena memang sengaja, otomatis dalam lingkup ruang sekolah dan lingkungan sekolahnya pun mendukung. Dan pembelajaran bahasa kedua itu waktunya terbatas. Kenapa waktunya terbatas? Karena tidak seperti bahasa ibu yang diulang-ulang atau dipraktekkan langsung tiap hari, tiap waktu. Bahasa kedua atau selanjutnya bahasa setelah bahasa ke-1 gitu tidak akan dipraktekkan ya jika tidak ada partnernya gitu ya, atau oleh karena itu ada bahasa lingkungan sekolah mendukung. Karena memang jika teman-teman atau si anak tidak mempunyai teman-teman yang sama dalam menggunakan bahasa kedua, ya akan sulit juga memperoleh bahasa kedua tersebut. Juga sebenarnya bahasa kedua itu bisa diperoleh karena lingkungan. Contoh misal jika saya berada di lingkungan Arab dan orang-orang menggunakan bahasa Arab, dan contoh ibu saya mungkin WNI gitu ya, bahasa Indonesia bahasa ibunya, menyinggung aja bahasa Arab, secara tidak langsung saya harus mempelajari bahasa tersebut, dan itu bahasa kedua. Dan selanjutnya, bagaimana seorang bisa menguasai lebih dari satu bahasa? Ya seperti yang tadi disebut bahwasannya pemerolehan bahasa selanjutnya dari kedua sampai 6 atau 65 seperti para pendahulu kita itu ada yang 65 bahasa karena belajar. Dan faktor lingkungan yang mewajibkan kita harus mengerti bahasa tersebut, juga karena dorongan kita ingin menguasai bahasa tersebut, dan pasti dengan sengaja kita belajar bahasa tersebut. Tidak mungkin gak sengaja kita tiba-tiba kok bisa gitu, gak mungkin juga. Dan mungkin cukup sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.